Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Arus lalu lintas di ruas tol Cipularang Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung dan sebaliknya mengalami kepadatan. Ribuan warga memenuhi Pantai Balongan Indah Indramayu menghabiskan masa liburan. Menikmati kolam renang dengan pemandangan kota dan lautan di Kabupaten Cirebon. Ya, momen libur panjang perayaan Natal dan jelang pergantian tahun, beberapa hotel di Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan hunian hingga 70%. Rata-rata pengunjung yang datang untuk menginap di hotel didominasi warga luar Kabupaten Cianjur. Liburan Natal dan Tahun Baru, sejumlah hotel di Kabupaten Cianjur biasanya dipenuhi oleh wisatawan yang memilih berlibur di kawasan puncak yang memiliki suhu udara sejuk. Biasanya tamu yang datang menginap bersama seluruh anggota keluarga dan berkunjung ke sejumlah objek wisata di kawasan puncak. Seperti salah satu hotel di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Pacet, Cianjur ini yang menjadi langganan wisatawan yang berasal dari Jakarta. Emang sengaja, setiap tahun pasti kita ke puncak sih. Puncak soalnya ya emang hawanya sejuk dibanding di Jakarta. Ya happy lah, puncak dekat juga dari Jakarta, nggak terlalu jauh lewat tol, langsung enjoy. Rencana berapa lama nih? Rencana sih semalam 2 malam aja, habis itu biasa lanjut ke Bandung, lanjut jalan-jalan. Tapi emang udah setahun 2 kali, biasa Lebaran sama Nataru kita pasti ke Walaupun puncak. macet tetap ya? Macet tetap, kita nyiasatinnya perginya subuh, jam 4. Gitu. Agar tidak kehabisan kamar, Fandi selalu memesan kamar hotel 2 minggu sebelumnya. Biasa aku 2 minggu sebelumnya pasti booking. Biasa karena emang udah biasa di Koci, biasa langsung telepon. Booking dari 2 minggu sebelumnya lah paling nggak. Jadi supaya bagian kamar. Kalau nggak kebagian kan repot. Kita udah pengen puncak. Kenaikan jumlah pengunjung hotel yang tahun ini cukup tinggi dengan tingkat hunian mencapai 70 hingga 80% disambut manajemen hotel. Sebab sudah 3 tahun terakhir, hotel yang berada di Cianjur mengalami krisis keuangan, baik selama pandemi COVID-19 dan akibat gempa Cianjur tahun lalu. Kita bersyukur sih di tahun ini, karena sebelumnya kita kan mungkin ada gempa, kemudian sebelumnya kita juga kena COVID. Jadi bersyukur di tahun ini, alhamdulillah kita yang di puncak ini relatif lebih baik gitu. Dan mungkin sekarang. Berapa persen Pak peningkatannya? Sekarang udah hampir di 70-80% sih peningkatannya. Ya. Artinya sudah full book sampai saat ini? Untuk tahun baru sudah. Kondisi tersebut diamini oleh Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cianjur. Memang dibandingkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19, tingkat hunian hotel belum sepenuhnya pulih. Namun peningkatan tahun ini menjanjikan harapan yang lebih baik di masa depan. Kalau dibandingkan sebelum pasca COVID, sebetulnya ini angka yang masih belum begitu bagus. Karena biasanya di atas 80% untuk hunian. Tetapi sejak COVID dan musibah gempa bumi ini sudah ke arah yang lebih membaik. Data PHRI Kabupaten Cianjur, jumlah hotel yang bangkrut dan berganti kepemilikan akibat pandemi COVID-19 dan gempa Cianjur tahun lalu mencapai 15% dari jumlah seluruh hotel di wilayah Cianjur. Rendra Guzali melaporkan dari Cianjur. Ya, wisata pantai masih menjadi primadona saat momen liburan. Salah satu pantai di Indramayu dipenuhi ribuan pengunjung selama libur Natal dan pergantian tahun. Sejak pagi, ribuan pengunjung sudah memadati Pantai Bali alias Balongan Indah yang berada di Kecamatan Balongan, Indramayu. Wisata khas pesisir dengan pemandangan laut terbuka masih menjadi primadona. Pengunjung yang datang pun tak hanya dari Indramayu saja, tapi juga dari Cirebon dan Jawa Tengah. Umumnya, pengunjung yang memadati area pantai ini sengaja datang ke tepi laut untuk mengisi waktu cuti bersama Natal yang bertepatan dengan libur sekolah. Selain bermain air laut dan pasir, sejumlah fasilitas seperti perahu, spot selfie menjadi sasaran pengunjung untuk bermain, terutama bagi anak-anak. Tak sedikit pengunjung yang membawa anggota keluarganya untuk menikmati waktu liburan bersama. Kebetulan memang liburan ke rumah kakek saya, jadi
karena deket jadi sekalian aja sih ke sini gitu. Apa sih yang paling menarik di Pantai Bali ini, Pak? Karena bukan cuma pantai aja ya, dia banyak spot foto juga sih. Jadi kayak ya udah ke sini aja gitu. Nah, untuk tiket masuknya sendiri gimana? Murah atau terjangkau lah. terjangkau? Oke. Berarti selain bisa menikmati pantai, banyak spot fotonya juga ya, Bos? Iya benar banget. Kesini sama siapa aja? Sini sama keluarga saya sih, kakek saya, mama saya, adik-adik saya gitu. Dari catatan pengelola, tercatat lonjakan kunjungan hingga 70% sejak H-1 sebelum Natal. Lebih dari 2.000 pengunjung mengisi waktu liburannya di pantai yang letaknya tak jauh dari area kilang minyak Balongan ini. Di H-1 sebelum libur Natal dan Tahun Baru, kita sudah dikunjungi ribuan pengunjung yang datang ke Pantai Bali. Kalau dibandingkan dengan hari-hari biasa ada kenaikan 70% lah di Pantai Bali ini. Untuk hari ini sendiri, Pak, ada berapa ribu, Pak, total sampai siang ini? Ya, sampai tercatat di tiketing kita sudah masuk kurang lebih 2.000-an orang. Meski libur Natal telah berakhir, pengelola memprediksi masih akan terjadi lonjakan kunjungan mengingat libur sekolah belum usai. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Ya, selanjutnya saya akan mengajak Anda berpetualang di Pulau Dongeng. Anda bisa membawa anak-anak menyelesaikan sebuah misi dalam sebuah wahana permainan. Bagaimana keseruannya? Simak liputan berikut ini. Naik ke atas perahu dengan nuansa lautan 3 dimensi dengan efek hujan badai besar. Itulah yang akan dilakukan pengunjung berpetualang di negeri Dongeng. Setelah melewati badai, pengunjung akan melewati jembatan yang gelap dan mengumpulkan daun yang terdapat huruf abjad. Huruf ini nanti akan digunakan untuk misi terakhir. Di akhir misi, pengunjung diminta menyusun daun menjadi suatu kata. Kata ini akan membuat monster yang merupakan boneka marionet raksasa agar mau menuruti permintaan para pengunjung. Usai menyusun kata dan boneka marionet menyetujui, para pengunjung bisa bermain dan menggerakkan boneka raksasa ini. Karena boneka raksasa terbagi 6 gerakan, sehingga memerlukan 6 pengunjung untuk menggerakkan seluruh badannya. Pengunjung pun mengakui keseruan wahana ini. Gimana petualangannya tadi? Seru banget. Ada apa aja sih? Ada melewatin badai, terus naik perahu, habis itu ngumpulin daun. Tadi serem, menegangkan apa gimana tuh? Hah? Menegangkan sedikit serem. Oh, pas di mananya tuh? Pas di laut. Pas di laut ya? Kayak berada di laut beneran. Tadi gimana, serem nggak? Agak serem. Berani. Pas naik perahu serem nggak? Enggak, kayak beneran ya? Iya, naik perahu. Geraknya. Tadi pakai dayung. Emang perahunya kenapa? Mogok. Perahunya mogok ya? Pengelola wahana petualangan menjelajah Pulau Dongeng sengaja dibuat interaktif agar pengunjung terutama anak-anak bisa bekerja sama dengan tim menyelesaikan sebuah misi. Ini kita bermain-main dengan katakanlah karakternya Nano itu hilang gitu kan, dan kemudian kita semua mencari Nano menggunakan perahu. Kita nanti masuk ke situ, ada badai di lautan, ya kira-kira 8-10 menit, kemudian baru lanjut ke space atau ruangan namanya Pulau Dongeng yang berisi monster yang baik hati. Untuk memasuki wahana ini, pengunjung dikenakan biaya Rp35.000 untuk hari kerja dan Rp50.000 untuk akhir pekan. Mahyudi melaporkan dari Kota Depok.